Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Charles Doar Iqbal Tawakal, masih di channel Fakademik. Sudah subscribe belum? Oh udah. Kalau yang belum silakan subscribe dulu. Kita ada di kelas teori kelembagaan. Nah, ini memang nggak tahu ini pertemuan keberapa, saya sudah lupa. Sudah banyak kayaknya pertemuannya. Kita masih merujuk pada bukunya Guy Peter tentang teori kelembagaan. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada pembahasan sociological institutionalism. Ini salah satu varian dari teori kelembagaan. Ada banyak varian, misal rational choice institutionalism, kemudian normative institutionalism, historical institutionalism, dan banyak lagi yang lainnya. Kalau kalian belum paham, silahkan lihat video-video saya sebelumnya. Itu juga sudah banyak menjelaskan tentang varian-varian teori kelembagaan yang sebagaimana yang dijelaskan di dalam bukunya Guy Peters. Oke, kita langsung ke pembahasan sociological institutionalism. Pendekatan ini memiliki varian-varian terkait antara institusi dengan sosiologis. Oke, sebelumnya gini, argumen dasar dari teori sosiological institutionalism adalah bahwa lembaga ini terkait atau terhubung dengan lingkungan sosiologisnya, di mana lembaga itu ada. Ingat, sebuah lembaga itu berhubungan atau berkaitan erat dengan lingkungan sosiologis di mana lembaga itu ada. Sebuah lembaga itu kan ada di dalam lingkungan sosiologis tertentu, sebenarnya lingkungan masyarakat. Nah, lembaga itu terikat dengan lingkungan sosiologisnya itu, guys, terikat dengan masyarakat itu. Nah, itu dalam bahasa sederhananya seperti itu. Paham ya, guys ya? Oke. Nah, keterkaitan antara lembaga dengan lingkungan sosiologis ini dalam pendekatan sosiologi institusionalisme ini juga memiliki varian-varian. Bagaimana melihat keterkaitan ini? Itu ada beberapa varian. Yang pertama disebut sebagai population ecology models of organization. Argumen dasar dari varian ini adalah organisasi atau institusi atau lembaga dan perilaku organisasi tersebut dapat dipahami melalui analogi populasi organisme biologis, guys. Jadi pendekatan ini melihat lembaga dengan cara seperti melihat organisme biologis. Nah, sebagaimana model ekologi biologis, di mana memberikan peluang banyak organisme untuk bertahan hidup. Dalam sebuah ekologi biologis, itu organisme itu kan diberi peluang untuk hidup. Ada banyak organisme yang bisa berpeluang hidup di dalam sebuah ekologi biologis, guys. Nah, ini sama dengan organisasi, di mana sebuah lingkungan mampu mendukung banyak struktur, banyak organisasi. Di mana sebuah lingkungan sosiologis itu mampu mendukung munculnya atau mampu menopang adanya berbagai macam lembaga, guys, atau organisasi. Ya. Misalnya, pasar menyediakan begitu banyak pelanggan dan karyawan, dan banyak modal untuk restoran. Jadi, ketika sebuah lembaga ini menjadi sebuah ekologi, sebuah lingkungan sosiologis tertentu, akan menyediakan akan memungkinkan munculnya banyak organisme di lembaga tersebut. Oke. Saya ulangi lagi untuk memperjelas ya. Dalam pandangan saya sebut tadi population ecology model of organisasi, bahwa organisasi itu ibaratnya, guys ya, ibaratnya itu sebuah lingkungan ekologis populasi. Ya, ini diibaratkan sama dengan lingkungan ekologi biologis.
di mana di dalamnya ada banyak organisme yang bisa hidup dan berkembang. Sama dengan organisasi atau lembaga ini, di mana di dalamnya ada banyak komponen-komponen yang bisa hidup. Semisal di dalam ini dicontohkan. Misalnya pasar menyediakan begitu banyak pelanggan dan karyawan dan banyak modal untuk restoran. Di situ dalam lembaga pasar ini, dalam institusi yang namanya pasar ini, ada banyak individu yang bermain, ada pelanggan, ada karyawan, ada ada modal di sana, ada macam-macam dan lain-lain sebagainya. Artinya akan ada banyak aktor, akan ada banyak organisme yang akan berkembang di dalam lembaga tersebut. Kemudian ini yang pendekatan yang kedua. Pendekatan kedua disebut sebagai masih pendekatan yang pertama, guys. Masih population ecology model. Ada argumen tentang organisasionalisme. Relung organisasi. Apa maksudnya, guys? Organisasi ini memiliki relung, yakni campuran sumber daya tertentu yang memungkinkan jenis organisasi tertentu untuk bertahan. Jadi ada faktor-faktor tertentu yang memang menopang sebuah organisasi untuk dapat bertahan. Ini disebut sebagai relung organisasi. Bisa berupa anggaran, bisa berupa legalitas hukum. Nah, ini yang disebut sebagai organisasi atau lembaga ini akan bertahan karena faktor itu ya. Ada hal-hal spesifik atau hal-hal tertentu yang memang menopang keberadaan sebuah organisasi atau lembaga, menopang eksistensi sebuah lembaga. Kombinasi ini akan memungkinkan jenis dan jumlah organisasi tertentu untuk berkembang, sedangkan yang lainnya tidak dapat berkembang, guys. Ya, ini seperti evolusi alam, evolusi dalam ekologi biologis, guys. Ya. Kalau ada yang bisa bertahan dengan situasi tertentu, ya dia akan tetap berlanjut. Jika tidak bertahan, ya dia akan hilang. Oke, kemudian pendekatan atau varian yang kedua adalah institutionalization dan isomorphism. Nah, pendekatan versi ini berkaitan dengan dimensi simbolik dan penilaian. Mempertimbangkan simbol dalam organisasi adalah cara terbaik untuk memahami bagaimana dan mengapa lembaga berperilaku seperti itu. Ini menurut Mayer dan Rowan. Artinya bahwa untuk menganalisis sebuah lembaga, kita harus melihat simbol-simbol apa yang ada di dalam lembaga tersebut. Karena menurut Mayer justru kita akan bisa memahami sebuah lembaga, perilaku lembaga semisal, itu dari simbol-simbol yang muncul, yang ada di dalam lembaga tersebut, guys. Oke. Kemudian dia melihat institusi sebagai sistem makna, bahwa perilaku mereka dan perilaku individu di dalamnya bergantung pada makna yang dimasukkan dalam simbol. Jadi sangat bergantung pada makna yang ada pada simbol itu. Lembaga itu akan bergerak seperti apa? Itu tergantung pada simbol yang muncul. Tergantung pada makna yang ada pada simbol yang muncul di dalam lembaga tersebut. Nah, kebersamaan dalam sebuah lembaga menciptakan kerangka persepsi yang sama, isomorphism. Ya, ini guys, ini pemikiran tentang simbol, kesamaan makna tentang simbol tertentu. Inilah yang membuat sebuah lembaga ini eksis, guys. Ini disebut sebagai isomorphism, guys. Nah, paham ya sampai sini, guys ya? Oke. Kemudian pendekatan yang ketiga adalah sedimentation. Argumen pada pendekatan ini adalah praktek saat ini dibangun di masa lalu dan bahwa di bawah praktek saat ini dalam suatu organisasi mungkin terdapat lapisan nilai dan pemahaman yang tertinggal dari masa lalu. Kalau kalian mendengar istilah sedimen itu kayak struktur geologis ya. Ya, ini sama. Bahwa apa yang kita lihat hari ini sebuah lembaga, apa yang kita lihat
pada sebuah lembaga hari ini itu sebenarnya masih menyisakan hal-hal tertentu dari masa lalunya, guys. Nah, ini berbeda. Ini berbeda dengan pandangan historical institutionalism. Kalau historical institutionalism, keberadaan lembaga hari ini memang kelanjutan dari apa yang terjadi pada pembentukan awal, apa yang terjadi di masa lalu ketika sebuah lembaga itu dibentuk. Apa yang terjadi tidak bisa terpisah, artinya benar-benar terpenjara, benar-benar menjadi tahanan atas masa lalu. Tapi dalam konteks sedimentation ini tidak seperti itu, guys. Sedimentation ini mengakui bahwa ada elemen-elemen dalam sejarah, tapi itu sifatnya tidak apa ya, tidak mengkungkung atau tidak memenjarakan lembaga yang ada hari ini. Jadi tetap ada, sisa-sisanya tetap akan ada. Tapi bukan berarti bahwa hari ini ada karena sudah diatur dalam masa lalu, tidak seperti itu. Kalau itu yang historical institutionalism. Jadi makanya disebut sedimentasi karena sedimentasi karena memang jika ditampilkan secara visual itu ada lapisan-lapisan yang menjelaskan bahwa ini di masa lalu seperti ini, gitu loh, guys. Maksudnya seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, organisasional archetypes. Pola dasar ini berkaitan dengan pola dasar sebuah organisasi. Pendekatan ini fokus pada perubahan institusi, guys. Ini jadi pendekatan organisasional archetypes ini fokus pada bagaimana organisasi itu berubah. Institusi hanya dapat berubah dari satu arketip atau satu pola dasar ke pola dasar lainnya. Sedangkan tekanan terhadap isomorfisme hanya akan menghasilkan pilihan-pilihan alternatif saja. Ya. Kira-kira bisa dipahami nggak ini? Isomorfisme tadi merujuk pada kerangka persepsi yang sama. Kerangka persepsi yang sama ini hanya akan menghasilkan alternatif saja. Nah, sedangkan perubahan itu terjadi pada pola dasar sebuah lembaga. Bukan pada persepsi, maksudnya seperti itu, guys. Perubahan dalam struktur yang dilembagakan melibatkan penghapusan struktur lama. Jadi yang lama itu pasti dihapus, ganti yang baru. Ini menurut keyakinan organisasional archetype ini, guys. Bahwa perubahan terjadi secara mendasar, pola-pola dasarnya pun juga akan berubah. Oke, itu tadi kira-kira varian dari pendekatan sosiologikal institutionalism. Intinya adalah bahwa institusi itu berkaitan erat dengan lingkungan sosiologisnya, guys. Nah, termasuk ketika kita membahas organisasional archetype, kita membahas tentang apa tadi yang sebelumnya, kita membahas tentang namanya sebentar, saya cek dulu, tidak hafal istilah-istilahnya. Sedimentasi dan lain sebagainya itu menunjukkan bahwa sebuah lembaga itu tidak bisa terlepas dari lingkungan sosiologisnya, baik lingkungan sosiologisnya di masa lalu seperti sedimentasi maupun lingkungan sosiologisnya dalam yang hari ini, yang saat ini, tidak bisa dilepaskan dari itu. Kemudian kita membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang selalu diajukan oleh Guy Peter ketika membahas varian-varian teori kelembagaan. Yang pertama adalah terkait dengan ini. Apa itu lembaga? What is an institution? Pendekatan ini tidak membedakan secara jelas antara institusi dan organisasi, guys. Ya. Samar, definisinya itu tumpang tindih antara institusi dan organisasi.
Namun begitu juga bisa kita, ini Gapiter ya, juga bisa didefinisikan bahwa lembaga adalah sekumpulan struktur dan aktivitas kognitif, normatif, dan regulatif yang memberikan stabilitas dan makna pada perilaku sosial. Saya ulangi lagi, sekumpulan struktur dan aktivitas kognitif, normatif, dan regulatif yang memberikan stabilitas dan makna perilaku sosial tertentu. Ya. Bisa dipahami ya guys ya. Nah, sekumpulan, ingat saja pelan-pelan, sekumpulan struktur dan aktivitas kognitif, normatif, regulatif yang memberikan stabilitas, ada terus perilaku yang ada terus, makna pada perilaku sosial. Ada perilaku sosial yang terus menerus dan itu ditopang oleh sekumpulan struktur, normatif, regulatif, kognitif. Lah itulah yang disebut sebagai lembaga. Ini menurut pendekatan ini. Nah, kognitif itu apa? Penggunaan simbol dan sistem makna untuk menengahi antara lingkungan dan perilaku dalam lembaga. Penggunaan simbol dan sistem makna untuk menengahi, ya ini disebut sebagai kognitif, antara lingkungan dan perilaku, antara lingkungan sosialnya dengan perilakunya. Yang menengahi inilah yang disebut sebagai kognitif, guys. Nah. Kemudian normatif terkait dengan aturan-aturan informal, nilai-nilai masyarakat, nilai-nilai sosiologis. Kemudian regulatif terkait dengan aturan-aturan yang tertulis, aturan-aturan formal. Nah. Namun meskipun definisinya samar ya guys antara organisasi dengan institusi, namun ada juga yang mencoba untuk membedakan antara institusi dengan organisasi. Dia menganalogkannya dengan sebuah permainan guys. Dalam sebuah permainan itu ada aturan main dan ada permainannya. Nah, aturan main itulah yang disebut sebagai institusi, permainannya itu disebut sebagai organisasi. Paham ya guys ya? Kalau kalian menonton sepak bola, pertandingan antara Manchester City dengan Manchester United, nah, pertandingannya itulah disebut sebagai organisasi guys. Sedangkan aturan mainnya disebut sebagai institusi. Ada aturan main, semisal tidak boleh menyentuh bola dengan tangan selain kiper, selain penjaga gawang. Kemudian tidak boleh membuka baju dalam selebrasi. Ya, itu semua adalah namanya institusi, guys. Paham ya? Mudah dipahami ya perbedaan antara institusi dengan organisasi menurut pendekatan sosiologikal institutionalism. Oke, pertanyaan selanjutnya. Interaksi antara individu dengan lembaga. Bagaimana? Dalam pendekatan ini atau dalam teori ini, institusi membentuk perilaku individu, guys. Ya. Jadi lembaga berkaitan erat dengan lingkungan sosialnya. Ingat. Di sisi yang lain, lembaga ini mempengaruhi perilaku individu yang ada di dalam lembaga tersebut. Ini hampir mirip dengan pendekatan teori atau dengan varian-varian teori kelembagaan yang lain, guys. Memang institusi membentuk perilaku individu. Kemudian pertanyaan tentang institutional change atau perubahan institusi. Salah satu varian tadi sudah membahas bagaimana institusi berubah. Tadi sudah dibahas di atas ya guys ya. Ada tadi bagaimana institusi itu berubah. Apa tadi? Dalam pendekatan organisasional arketip, guys. Ini sudah dijelaskan secara jelas bagaimana sebuah institusi itu berubah. Yang berubah adalah pola dasarnya. Sedangkan persepsi itu tidak, yang berubah adalah pola dasarnya. Perubahan terjadi pada pola dasar. Sedangkan isomorfisme atau keseragaman pandangan itu atau persepsi yang seragam itu hanya akan memunculkan alternatif-alternatif terhadap perubahan pola dasar. Oke. Secara umum guys, pendekatan sosiologikal institutionalism ini melihat perubahan sebuah lembaga dengan cara sebagai berikut. Argumennya seperti ini.
Pelembagaan meningkat dengan menambahkan lebih banyak peran dan fitur ke dalam lembaga tersebut. Bisa berubah dengan memberi banyak peran, dengan memberi banyak fitur terhadap sebuah lembaga, maka lembaga akan berubah. Misalnya dengan meningkatkan komitmen yang lebih kuat atau melemahkan komitmen tertentu, maka secara otomatis sebuah lembaga akan berubah. Kemudian juga perubahan dilihat secara fungsionalis. Dalam pandangan fungsionalis, jadi lembaga harus dan akan menemukan cara untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan lembaga tersebut. Artinya apa guys? Ingat guys, bahwa pendekatan sosiologikal institusionalisme ini memang menghubungkan lembaga dengan lingkungan sosiologisnya. Nah, lembaga ini akan berubah, akan beradaptasi jika lingkungan sosiologisnya itu juga berubah guys. Jadi lembaga akan selalu beradaptasi dengan lingkungan sosiologis di mana lembaga itu ada. Semisal di sebuah masyarakat tertentu, lembaga dalam sebuah masyarakat tertentu akan selalu beradaptasi dengan kondisi masyarakat tersebut. Nah, oke, paham ya guys? Mudah dipahami ini. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya guys, terkait dengan lembaga yang baik, good institution. Apa itu lembaga yang baik menurut pendekatan sosiologikal institusionalisme ini? Ambigu guys. Ini yang disampaikan oleh Peter. Pendekatan ini ambigu dalam mendefinisikan, tidak jelas, ambigu dalam mendefinisikan apa sih lembaga yang baik. Namun secara umum guys, ini penyimpulan sendiri dari Peter. Peter membuat kesimpulan sendiri, bukan saya yang membuat kesimpulan. Bahwa institusi yang baik adalah institusi yang memiliki kapasitas untuk beradaptasi. Nah, ini guys. Ini penyimpulan dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Bahwa bagaimana institusi berubah. Tadi ya sebelumnya, institusi berubah ketika lingkungan sosiologisnya berubah. Dia akan menyesuaikan diri dengan lingkungan adaptasinya. Lah, institusi yang baik itu institusi yang bisa beradaptasi guys. Institusi yang bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosiologis di mana institusi tersebut berada. Oke, clear ya, jelas ya? Nah, mudah sekali. Oke, itu juga sekaligus mengakhiri penjelasan saya mengenai sosiologikal institutionalism. Mudah-mudahan penjelasan saya ini cukup untuk memberi memberi bekal kalian untuk membaca secara langsung bukunya Peter guys. Pemahaman yang lebih detail hanya akan kalian dapat jika kalian membaca bukunya Peter. Apa yang saya sampaikan ini hanya sekilas-sekilas saja, hanya permukaan-permukaan saja guys. Oke, cukup di sini dulu guys ya. Kita berjumpa di video-video saya selanjutnya. Ya tentu masih di kelas teori kelembagaan. Oke. Tetap jaga kesehatan guys, meskipun di rumah tetap jaga kesehatan guys ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.